mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Sungguh, kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau katakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganku kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu, diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Wakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi. Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-8 dengan judul Kabut Perkawinan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-7 ini didukung oleh Bambang Tiker sebagai Restu Singgi, Chris Urspon sebagai Cair Singgi, dan Eli Burhan sebagai Bu Kadir. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Kenapa Den Restu jadi memikirkan akan kepergian kakak Den Restu? Bukankah Cair Singgi itu biasa pergi jalan-jalan? Kenapa Den Restu jadi curiga? Siapa yang curiga? Saya bukan curiga. Saya hanya heran. Kenapa Kakang Jail hanya untuk pergi jalan-jalan saja tidak memberitahu Nilam? Seharusnya dia itu mengajak Nilam. Dia kan tahu kalau Nilam calon istrinya. Barangkali karena kakakmu ingin menenangkan pikirannya sendiri. Jadi pagi-pagi sekali sambil menghirup udara segar, dia pergi jalan-jalan. Tapi saya perhatikan, Den Restu sepertinya curiga. Maaf, Den. Saya hanya menduga saja. Tidak apa-apa. Saya senang. Karena Bu Kadir terbuka jika mempunyai perasaan apa-apa. Saya senang keterbukaan. Apakah benar Den Restu senang keterbukaan? Kenapa Bu Kadir bertanya seperti itu? Apakah memang Ibu akan melihat diri saya? Apakah karena Ibu ingin tahu keadaan saya sekarang? Maaf, Den Restu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya senang menduga-duga saja. Tidak apa-apa. Keterbukaan memang sangat saya senangi. Tapi dari segi batas yang ada pada diri saya. Mustahil kalau setiap orang tidak memiliki masalah. Walau sekecil apapun. Tapi bukankah setiap pribadi masing-masing ada yang tidak perlu jujur dibeberkan pada siapapun? Bukan keterbukaan namanya, Den. Begitu mestinya. Maaf, Den Restu. Saya sebenarnya hanya ingin tahu. Tentang hubungan saya dengan Nilam atau diri saya sendiri yang Bu Kadir ingin ketahui? Saya ingin Bu Kadir bicara terus terang. Nampaknya Ibu memang ingin sekali tahu persoalan kami. Bukankah begitu? Sepertinya memang begitu. Tapi barangkali persoalan itu tidak akan dibuka oleh Den Restu sendiri. Saya lihat dari kebutuhannya. Apakah dipandang perlu harus saya membuka persoalan itu? Tentang apa? Diri Den Restu sendiri.
Yang barangkali juga masih mempunyai hubungan dengan Nyi Nilam. Yang membuat saya heran dan tidak mengerti. Dan Restu pernah mengatakan pada saya bahwa jika hari perkawinan Nyi Nilam dan Jail Singgih berlangsung malam purnama, dan Restu tidak akan bisa melihatnya. Dan Restu saat itu akan pergi entah kemana. Mau apa dia harus tahu diriku? Apa pedulinya? Sepertinya Bukadir itu curiga. Dia ingin tahu apa maksudnya diriku tidak bisa melihat perkawinan itu. Apakah maksudnya aku pergi entah kemana pada malam purnama itu? Dia tidak boleh tahu bahwa kepergianku malam purnama karena diriku akan berwujud ular siluman berkepala manusia. Dia tidak boleh tahu. Dan Restu, maafkan saya. Barangkali pertanyaan saya terlalu rahasia sifatnya. Saya tidak akan memaksa. Tapi saya hanya ingin dan Restu mengerti saya. Ini rumah saya. Saya tidak suka tamu-tamu saya mempunyai rahasia yang tidak saya ketahui. Saya permisi. Bukadir. Tidak ada jawaban dari Bukadir. Perempuan itu sudah pergi dari ruangan itu dan sudah masuk ke kamarnya. Sementara Restu Singgih menjadi tidak mengerti kenapa Bukadir menyinggung perasaannya. Padahal dia sendiri yang meminta Restu Singgih untuk tinggal di rumahnya itu. Biarkan saja. Dan Restu tersinggung atas ucapanku. Biar dia tahu sendiri. Aku memang tidak mau ada orang yang menyimpan rahasia di rumah ini. Aku khawatir diriku akan diketahui orang lain. Aku takut kalau sebenarnya kehidupanku yang serba cukup dan rumah yang besar ini aku dapati karena memuja perempuan siluman. Dan tamu-tamu itu akan mengetahui yang sebenarnya. Tidak boleh ada yang tahu tentang tujuanku. Bahwa aku sebenarnya sedang menunggu kelahiran bayi yang sedang dikandung Nyi Nilam itu. Bayi itu akan aku curi dan akan aku serahkan sebagai tumbal kekayaanku nantinya. Mereka semua tidak tahu. Tapi tentang Dan Restu, ya, aku memang curiga pada dia. Apa maksudnya? Dia akan pergi tanpa boleh diketahui siapapun pada malam perkawinan nanti. Karena menurut dia sendiri, walau bagaimana, malam purnama akan membuat dirinya celaka. Aku harus tahu apa sebenarnya yang akan terjadi pada saat munculnya bulan purnama pada diri Dan Restu itu. Aku memasuki hutan kecil. Barangkali di hutan ini banyak ular besar. Mudah-mudahan saja begitu. Aku berhenti di sini saja. Sekarang aku harus mencari ular yang aku butuhkan itu. Aku harus secepatnya mendapatkan ular yang aku butuhkan itu. Karena hari sudah sore. Mumpung masih terang. Sebentar lagi akan gelap malam. Kalau aku lihat tempat sekeliling hutan ini, memang agak berbahaya dengan binatang buas. Aku yakin, aku pasti bisa mendapatkan ular di tempat ini. Aku akan mencari di tempat-tempat yang penuh semak-semak pohon. Biasanya, ular sering bersembunyi di semak-semak daun. Aku harus berhati-hati. Nampaknya di semak-semak ini rawan sekali dengan binatang berbisa. Nampaknya hari sudah malam. Tapi kenapa Kakang Jail belum kembali? Kemana sebenarnya dia? Menurut Bukadir, dia hanya ingin jalan-jalan keliling desa. Tapi kenapa belum kembali juga? Aku harus menunggu Kakang Jail Singgih kembali.
Rasanya aku khawatir juga. Dia tidak akan lama lagi akan melangsungkan perkawinannya. Aku takut terjadi apa-apa dengan dirinya. Oh, aku mendengar orang membuka pintu. Iya, suara pintu itu dibuka. Tapi suara itu jauh sekali. Sepertinya suara itu di belakang rumah. Apakah di belakang rumah ini ada pintu keluar? Siapa orang yang membuka pintu itu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tapi rasanya tidak mungkin. Kenapa dia datang dari belakang rumah? Aku penasaran. Aku akan melihat ke belakang rumah. Sepertinya suara pintu tadi aku dengar dari tempat ini. Tapi kenapa aku tidak mendengar suara-suara mencurigakan? Sayang sekali aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku yakin suara pintu dibuka itu memang dari tempat ini. Tapi pintu mana yang dibuka? Kenapa aku tidak merasakan memegang daun pintu? Suara orang berteriak. Sepertinya suara seorang laki-laki. Suara teriakan itu kedengarannya dari arah depan sana. Iya, sepertinya suara teriakan itu di dalam sebuah ruangan besar. Suara siapa itu? Suara teriakan itu telah membuat Restu Singgih cemas. Dia menduga teriakan itu berasal dari sebuah ruangan besar. Aku harus mencari suara itu. Sepertinya teriakan orang itu dalam bahaya. Restu Singgih bergerak melangkah. Tak berapa lama Restu Singgih tersentak karena dia menyentuh dinding pintu yang besar. Dinding pintu adalah dinding pintu gudang yang terbuka. Aku menyentuh dinding pintu. Apakah ini pintu sebuah ruangan? Besar sekali pintu ini. Pintu ini tidak ditutup. Restu Singgih kemudian masuk ke dalam gudang itu. Suasana di dalam gudang itu sunyi senyap. Kenapa sunyi sekali? Tadi suara teriakan itu kedengarannya dari dalam ruangan ini. Ruangan apakah ini? Perasaanku, suaraku begitu terdengar bagaikan di dalam sebuah ruangan besar. Dan Restu? Kaukah Bukadir? Ya. Mau apa dan Restu malam-malam begini masuk ke dalam gudang belakang rumah ini? Jadi, ini sebuah gudang di belakang rumah. Maafkan saya, Bukadir. Saya tidak melakukan apa-apa di dalam gudang ini. Saya hanya ingin melihat apa yang sudah terjadi di tempat ini. Apakah memang baru saja ada kejadian di gudang ini? Sepertinya begitu. Tadi aku mendengar suara teriakan seorang laki-laki dari gudang itu. Saya merasa yakin kalau orang itu sedang mengalami keadaan berbahaya. Tapi kenapa saya tidak menemukan apa-apa? Padahal suara teriakan itu dari tempat ini. Barangkali itu hanya pendengaranmu saja. Aku tidak mendengar suara apa-apa. Ini gudang apa, Bukadir? Saya baru tahu kalau di belakang rumah ini ada sebuah gudang. Gudang ini hanya gudang kosong. Aku memang suka juga memakainya untuk menyimpan padi. Saudara, hari sudah malam. Sebaiknya kau masuk ke kamar. Bukadir, apakah Kakang Jail sudah kembali? Belum. Aku juga sedang menunggunya. Kenapa sudah malam dia belum juga? Aneh. Mencurigakan sekali. Rasanya aku penasaran sekali. Jelas sekali aku mendengar suara teriakan seorang laki-laki dari gudang ini. Dan gudang itu... Aku baru tahu kalau di belakang rumah ini ada sebuah gudang. Rasanya aku yakin. Mengapa Bukadir tiba-tiba muncul di tempat itu? Mustahil kalau dia tidak mendengar suara teriakan itu. Apakah dia hanya berpura-pura saja? Aku curiga. Rupanya sudah terang. Nyenyak juga aku tertidur di kereta kuda ini.
Kini aku akan melanjutkan mencari ular berbisa itu. Hari ini juga. Aku harus mendapatkan ular yang aku butuhkan. Aku pasti sedang ditunggu-tunggu Bukadir, Nilam, dan Restu. Mereka pasti kebingungan. Karena aku hingga kini belum kembali. Biarlah. Sebelum aku mendapatkan ular yang aku butuhkan itu, aku tidak akan pulang dulu. Kali ini aku harus berhasil. Nah, barangkali di tempat yang baru aku datang ini, aku bisa menemukan seekor ular yang aku harapkan itu. Ketika Jaya Singgi tengah duduk beristirahat di bawah sebuah pohon, tiba-tiba dari arah semak-semak pohon muncul seekor ular merayap-rayap. Ular itu nampaknya ganas sekali. Seekor ular ganas. Itu pasti ular berbisa. Oh ya, ular itu bertengger. Dia sepertinya akan menyerang. Aku harus berhati-hati. Aku harus berhasil menangkapnya. Aku berhasil. Ular ini sudah aku tangkap. Dia melit-litkan tubuhnya di tanganku. Oh, aku akan mengambil bisa ular itu secepatnya. Dengan cekatan, Jaya Singgi kemudian menekan bagian mulut ular itu. Kemudian dia mengambil selembar daun dari pepohonan. Lalu dari bagian mulut ular itu menetes lendiran racun. Racun itu kemudian diteteskan ke daun itu. Racun ular ini sudah aku keluarkan semua. Ular ini sebaiknya aku buang saja. Aku sudah berhasil mendapatkan racun ular ganas yang membahayakan. Kini aku harus kembali. Racun ini akan secepatnya aku gunakan untuk membunuh Restu. Restu, berhati-hatilah kau. Karena sebentar lagi riwayatmu akan lenyap. Aku akan bebas. Aku tidak khawatir lagi. Karena tidak ada lagi penghalang bagiku untuk memiliki Nilam selamanya. Karena Restu akan mati. Dialah orang yang menjadi penghalangku. Dia harus mampus dengan bisa ular ini. Restu, kau harus mampus. Kau harus lenyap dari pandangan. Kau tidak boleh ada di hadapanku. Di antara aku dan Nilam. Kau hanyalah penghalang bagiku. Kau hanya ingin menghancurkan segala harapanku. Kalau kau sebenarnya tidak rela Nilam kawin denganku. Aku tahu kau masih mengharapkan Nilam jadi istrimu selamanya. Itulah yang aku khawatirkan. Kau tidak akan melihat Nilam lagi. Kau tidak akan mendengar suara-suara lembut gadis itu. Orang sepertimu memang harus mati. Matamu sudah buta. Percuma orang sepertimu. Kau sudah tidak berarti apa-apa bagi dia. Memang sepantasnya kau mampus dengan racun ular ini. Nilam, sudah siang Nilam. Sudah waktunya kau harus makan. Ini, aku bawakan bubur hangat untukmu. Ini, terimalah bubur ini Nilam. Aku memang memesan pada Bukadir untukmu. Terimalah Nilam. Pagi tadi kau belum makan. Kini kau harus makan Nilam. Ayo terimalah Nilam. Nilam, aku tidak ingin kau sakit. Walaupun kau tidak mau bicara padaku. Tapi terimalah bubur hangat ini. Ayo Nilam, kau harus makan. Jangan menyiksa dirimu begitu. Aku tidak suka kau membuat susah dirimu sendiri. Terimalah bubur ini. Perlahan-lahan Restu Singgih melangkah. Setelah merasa kakinya menyentuh tempat tidur, Restu Singgih kemudian duduk di tepi tempat tidur itu. Nilam, apakah kau berada di hadapanku? Iya, aku yakin kau sedang duduk merenung di hadapanku. Terimalah bubur ini.
Kau harus makan, Nilam. Ingatlah kesehatanmu. Kau sedang hamil. Jangan siksa dirimu. Makanlah. Ayo, kasihani aku, Nilam. Aku ingin kau makan. Jangan turuti perasaanmu terus. Aku tahu, Restu. Aku mengerti. Tapi kau terlalu merepotkan aku. Aku justru kasihan denganmu. Aku justru memikirkanmu. Walau aku memang sedang membencimu. Dan kau tidak tahu kalau kandunganku saat ini sudah agak membesar. Aku memang sedang memikirkan kandunganku ini. Memang tidak terasa, kandungan Nilam Cahya sudah nampak membesar. Rasanya tinggal beberapa bulan lagi, Nilam Cahya akan melahirkan seorang bayi. Nilam, aku taruh bubur ini di tempat tidurmu. Aku harap kau mau menghabiskannya. Aku keluar ya. Bagaimana dengan Nilam dan Restu? Saya sudah memberikan bubur itu. Tapi dimakan atau tidak, saya tidak tahu. Nampaknya Nilam hampir seluruhnya ingin merubah pribadinya. Saya khawatir sekali jika dia sampai tidak mau makan. Mudah-mudahan saja dia mau makan. Bu Kadir, bolehkah saya melanjutkan pembicaraan semalam? Silakan. Apakah kau merasa tersinggung dengan percakapan kita semalam? Rasanya memang begitu. Saya khawatir kalau Bu Kadir mempunyai rasa tidak suka atau menyimpan dendam pada saya. Karena saya memang telah menyimpan rahasia diri saya sendiri. Dan Bu Kadir tidak menyukai kalau ada tamunya yang menyimpan rahasia. Saya hanya ingin menjaga kewaspadaan. Karena kalian berada di rumah saya. Saya merasa khawatir jika di antara kalian menyimpan rahasia-rahasia yang sifatnya kejahatan. Maaf, itu menurut perasaan saja. Begitu betulkah apa yang ada dalam pikiran Bu Kadir? Ya, bukankah kalian belum kami ketahui yang sesungguhnya? Kalian di sini hanya tamuku. Dan aku perlu waspada atas segala yang ada pada kalian. Kukira Dan Restu mengerti. Dan tentang kejadian semalam itu juga. Dan Restu mengatakan telah mendengar suara teriakan laki-laki di gudang belakang. Itu pun telah menjadi pikiran saya. Saya ingatkan pada Dan Restu. Saya sebagai tuan rumah, saya wajib melarang tamu saya berbuat bebas di rumah ini. Saya harap Dan Restu jangan sekali-kali datang ke gudang itu lagi. Terima kasih atas peringatannya. Saya minta maaf kalau telah lancang dan kurang ajar. Tapi perlu juga Bu Kadir ketahui, saya pun wajib bertanggung jawab atas keamanan rumah ini. Karena saya tamu, saya wajib membantu segala yang terjadi di rumah ini. Termasuk suara teriakan yang saya dengar semalam. Saya sebenarnya bermaksud akan melihat dan menolong orang itu. Karena saya yakin suara teriakan laki-laki semalam itu adalah suara teriakan yang sedang dalam bahaya. Dan Restu, apakah memang ada orang lain selain kalian di rumah ini? Aku di sini hanya dengan kalian. Dan sudah aku katakan, aku memang mempunyai seorang pembantu. Tapi dia sudah lama pergi. Dia adalah Bakar. Memang seorang laki-laki. Dan kini dia sudah tidak ada lagi. Dan kalau ada orang lain, lalu siapa orang itu? Barangkali itu hanya perasaan Dan Restu saja. Apa memang telinga saya yang sudah tidak normal? Tapi saya jelas sekali mendengarnya. Walaupun mata saya buta, saya tidak bisa melihat apa-apa. Tapi saya peka sekali dalam pendengaran. Jelas semalam saya mendengar suara teriakan laki-laki. Dan itu pasti orang. Suara itu berasal dari gudang itu, Bu Kadir. Aku khawatir sekali. Aku takut. Tanpa setauku, Dan Restu akan mendatangi gudang itu lagi. Dia akan memeriksanya. Tapi dia buta. Dia tidak melihat apa-apa. Tapi walau begitu,
aku perlu berhati-hati dengan dia. Karena di gudang itu memang sejak lama ada Bakar, pembantuku itu. Bu Kadir? Bu Kadir? Kenapa ibu tiba-tiba jadi diam? Bu Kadir? Bu? Apakah Bu Kadir sudah pergi? Biarkan saja dia mencariku. Dia tidak tahu kalau masih ada di depannya. Kasihan Kodeters itu. Bu Kadir, mata saya memang buta. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya tidak bisa melihat ibu ada di mana. Tapi janganlah mempermainkan saya. Kenapa ibu diam terus? Apakah Bu Kadir merasa tersinggung? Apakah ibu merasa tidak suka dengan pengakuan saya? Bahwa saya benar telah mendengar suara teriakan seorang laki-laki di gudang itu? Saya tidak berbohong, Bu. Telinga saya masih normal. Kalau Bu Kadir tidak percaya, ibu boleh periksa sendiri gudang itu. Saya yakin, semalam memang sudah terjadi sesuatu di gudang itu. Di gudang Bu Kadir. Rupanya ibu memang tidak suka dengan pengakuan saya. Tapi maaf, saya tidak bermaksud menuduh rumah ibu penuh rahasia. Aku terima pengakuanmu itu. Bu Kadir, ibu masih mau bicara dengan saya? Kau tamuku di sini. Aku perlu sopan. Tapi kalau tamuku sendiri tidak sopan, aku pun bisa berlaku semauku. Segala pengakuanmu tentang kau mendengar suara teriakan tadi malam di gudang belakang, aku mengakuinya. Itu kau sendiri yang mendengar. Tapi aku tidak merasa melihat atau mendengar kalau di gudang belakang rumahku sudah terjadi apa-apa. Kau sudah aku beritahu, gudang itu hanyalah gudang kosong dan tidak pernah dipergunakan apa-apa lagi. Maafkan saya. Sekali lagi maafkan saya. Barangkali memang saya terlalu tidak sopan. Terlalu kurang ajar bersikap bebas di rumah ibu. Aku tidak menuduhmu begitu. Tapi begitulah keinginanku. Maaf, aku tinggal dulu. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, ternyata di balik pintu kamar, Nilam Cahya mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan antara Restu Singgih dan Bu Kadir. Aku yakin apa yang dikatakan Restu itu benar. Dia pasti memang mendengar suara teriakan seorang laki-laki di gudang belakang rumah. Aku kini jadi tahu kalau di belakang rumah ini terdapat sebuah gudang. Aku akan membuktikannya. Aku harus membuktikan segala pengakuan Restu itu. Kenapa Bu Kadir sampai tidak suka dengan semua itu? Kenapa Bu Kadir nampaknya begitu khawatir dengan pengakuan itu? Aku jadi curiga. Dan aku sebenarnya memang sejak semula sudah curiga pada perempuan itu. Dia sangat baik, padahal dia tidak mempunyai hubungan apapun pada kami. Kenapa dia begitu ingin menolong kami, menampung kami di rumahnya ini, membiayai segala kebutuhan perkawinan, dan menyuruhku untuk tinggal di rumahnya ini terus. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Dia mempunyai maksud-maksud tidak baik padaku, juga pada Restu. Bu Kadir tidak akan mencurigai aku, karena dia tidak mengetahui kalau aku sejak tadi mendengar percakapannya. Aku harus menyelidiki gudang itu, walau aku dan Restu keadaannya sudah jauh berubah. Tapi kalau ada masalah yang membahayakan begini, aku harus tetap memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Aku tidak akan menghilangkan segala kepribadianku yang sebenarnya. Walau bagaimanapun, aku tetap sebagai orang pemberantas kejahatan apapun bentuknya. Aku tidak akan meninggalkan tugas-tugas itu. Biarlah, nanti malam aku akan menyelidiki gudang itu. Malam sudah tiba. Sesuai dengan rencananya, malam itu, tanpa diketahui oleh siapapun, Nilam Cahya keluar dari kamarnya. Gadis itu bermaksud akan menyelidiki gudang yang ada di belakang rumah itu. Keadaannya sepi. Aku harus cepat keluar dari kamarku ini. Aku harus menutup pintu kamarku dulu. Nah, pintu kamarku sudah aku tutup. Aku harus cepat pergi ke belakang rumah. Hei, kamar Bu Kadir nampak tertutup rapat.
Mudah-mudahan perempuan itu memang sudah tertidur pulas. Besar dan tinggi sekali pintu gudang ini. Aku yakin gudang ini memang yang dimaksudkan Restu. Tapi pintu gudang ini tertutup rapat. Aku akan mencoba membukanya. Aku berhasil. Pintu ini sudah terbuka. Gelap sekali. Aku tidak melihat apa-apa. Hanya kegelapan saja yang aku lihat. Tapi sepertinya tempat ini sebuah ruangan besar. Iya. Oh, apa yang bisa aku lihat di tempat ini? Suasananya pengap dan gelap gulita. Tapi aku merasakan menyentuh sarang laba-laba. Iya, nampaknya tempat ini kotor sekali. Sepertinya ini sebuah gudang yang sudah tidak dipergunakan. Untuk apa sebenarnya gudang ini? Apakah memang gudang ini sudah tidak dipergunakan lagi oleh Mukadir? Keadaannya nampak kotor sekali. Iya, kakiku banyak menyentuh kayu-kayu berserakan. Nilam Cahya lalu menghentikan langkahnya. Pandangannya tiba-tiba terpaku ketika dia menengok ke arah belakang. Dia melihat sebuah lentera yang menyala dengan redup. Nilam Cahya semakin terperanjat. Dia melihat sosok tubuh seorang laki-laki tergantung dengan leher terikat ketat. Lidahnya keluar, kedua matanya melotot. Sosok mayat laki-laki tergantung. Nilam Cahya bagaikan tidak percaya. Matanya membelalak. Apa yang dia lihat memang mengerikan. Nilam Cahya kemudian memperhatikan mayat itu. Rasanya dia mengenali wajah mayat itu. Bukankah itu Bakar? Pasti sudah terjadi sesuatu di gudang ini. Bakar tidak mungkin mati gantung diri. Dia pasti ada yang membunuhnya. Kemudian mayatnya digantung. Benar apa yang dikatakan Restu pada Bukadir. Di gudang ini telah terjadi kejahatan. Tapi siapa yang melakukannya? Di rumah ini tidak ada orang lain selain aku, Restu, Jail Singgi dan Bukadir. Tapi aku menyangka sesuatu yang tidak wajar pada Bukadir. Ya, dia waktu itu sepertinya tidak suka atas pengakuan Restu. Yang dikatakan bahwa Restu mendengar teriakan laki-laki di gudang ini. Tapi Bukadir terus mengelak, tidak percaya. Dia seperti akan menutupi, walau sebenarnya memang dia tahu akan kejadian kematian Bakar. Dia sepertinya menutupi rahasia. Aku jadi curiga. Ya, aku curiga pada Bukadir. Dia seperti menyimpan rahasia apa yang sudah terjadi di gudang ini. Kini aku tahu. Aku pun akan merahasiakan apa yang sudah aku lihat. Aku harus cepat kembali ke kamarku. Aku khawatir Bukadir tahu. Nilam Cahya bergerak meninggalkan tempat itu. Hingga akhirnya dia masuk kembali ke dalam kamarnya. Aku selamat. Bukadir tidak keluar dari kamarnya. Barangkali dia memang sudah tertidur pulas. Kini aku harus berhati-hati dengan Bukadir. Aku pun sejak mula curiga pada perempuan itu. Dia aneh. Kenapa dia begitu baik pada kami? Dia menyuruh kami tinggal di rumahnya ini. Dia menanggung segala keperluan perkawinan itu. Ya, semuanya memang mencurigakan. Pasti perempuan itu mempunyai maksud-maksud tertentu dengan semua itu. Malam semakin larut. Nilam Cahya akhirnya tertidur lelap. Semua orang-orang di rumah itu sudah tertidur. Udara di luar cukup dingin. Cahaya bulan yang muncul separuh badan bersinar agak redup. Dalam suasana seperti itu, terdengar sebuah kereta kuda memasuki halaman rumah. Oh, aku akhirnya sudah sampai juga. Tapi hari sudah malam sekali.
Rumah itu sudah sepi dan ditutup rapat. Mereka pasti sudah tertidur semuanya. Restu pasti sudah tidur. Rasanya tidak mungkin kalau aku menjalankan rencanaku malam ini juga. Rencanaku akan melenyapkan Restu dengan bisa ular ini. Sebaiknya bungkusan bisa ular ini biar aku simpan saja dulu. Aku tinggal menunggu saatnya yang tepat. Besok adalah waktu yang tepat untuk menjalankan rencana itu. Riwayatmu akan segera berakhir, Restu. Aku harus masuk. Ya, lelah juga rasanya. Pintu ini tidak dikunci. Biar aku masuk saja. Sudah sepi. Mereka pasti sudah tidur semuanya. Kamar Nilam dan Restu tertutup rapat sekali. Kamar Bukadir pun tertutup. Aku ngantuk. Aku akan masuk ke kamarku. Cair Singgi? Bukadir, rupanya ibu belum tidur. Kemana saja kau pergi? Kenapa sampai berhari-hari? Apa benar kau hanya jalan-jalan keliling desa? Iya, saya memang sengaja pulang lama. Saya main ke tempat lain. Kami sangat mencemaskanmu. Karena kami khawatir kau akan mengalami kesulitan apa-apa. Kau harus ingat, tidak lama lagi kau akan menjadi pengantin. Seharusnya kau jangan pergi kemana-mana. Maafkan saya, Bu. Bagaimana dengan Nilam? Dia sudah tidur. Bagusnya dia tidak marah. Dia tidak tahu kalau kau pergi. Kemana kau sebenarnya? Bicaralah dengan jujur. Tidak. Aku tidak akan memberitahu kemana aku pergi. Itu sama saja membuka rencanaku. Aku bisa celaka sendiri. Tidak akan aku ceritakan segala rencanaku. Bahwa aku akan membunuh Restu dengan racun ular. Kenapa kau diam saja, Jaya? Nampaknya kau sudah menyimpan rahasia. Benar begitu? Tidak. Sama sekali tidak. Saya sungguh-sungguh tidak pergi kemana-mana. Saya hanya keliling desa ini. Maafkan kalau saya perginya agak lama. Karena memang saya main ke tempat-tempat lain. Saya ingin menenangkan pikiran saya. Kalau kau berniat begitu, seharusnya kau bisa mengajak Nilam. Dia tidak mungkin mau, Bu. Makanya saya pergi sendiri. Maaf, Bu Kadir. Sudah malam sekali. Saya mau istirahat. Masuklah ke kamarmu. Semuanya belum keluar dari kamar. Aku harus cepat membuatkan minuman hangat untuk Restu. Minuman itu harus aku campur racun ular ini. Setelah Jaya Singgi selesai membuatkan minuman hangat, dia kemudian mencampuri minuman itu dengan racun ular yang sudah dia siapkan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Dia harus meminumnya. Dia harus mampus. Dan akhirnya aku bebas. Aku tidak khawatir lagi. Nilam akan menjadi milikku selamanya. Ya, kini aku harus cepat ke kamar Restu. Restu? Restu? Bukalah pintunya. Restu? Kau sudah bangun rupanya? Kaukah Kakang Jaya? Iya, aku. Kenapa memangnya? Kapan Kakang kembali? Tadi malam. Boleh aku masuk? Mari Kakang. Ini aku buatkan minuman hangat untukmu. Kau perlu minuman itu, Restu. Kakang terlalu merepotkan. Biar saja Kakang. Taruh saja di dekat tempat tidur. Nanti saya minum. Terima kasih Kakang. Dia sepertinya tidak curiga. Biar minuman ini aku letakkan di meja kecil dekat tempat tidurnya itu. Dia tidak tahu kalau minuman hangat ini mengandung racun yang akan menghabisi riwayatnya. Kakang dari mana saja? Kakang pergi terlalu lama sekali. Kami sangat mengkhawatirkan Kakang. Aku tidak kemana-mana. Aku hanya jalan-jalan saja. Oh ya, kau harus cepat menghabiskan minuman hangat itu. Kalau kau membutuhkan apa-apa, kau bisa panggil aku. Jangan merepotkan Kakang. Tidak apa-apa. Bukankah kau adikku? Aku keluar dulu ya.
Aku harap kau suka dengan minuman hangat buatanku itu. Terima kasih, Kakak. Tidak biasanya Kakang Jail bersikap ramah dan baik padaku. Pagi begini dia mengantarkan minuman hangat yang dia buat sendiri. Aneh, rasanya sulit aku percaya. Sikapnya berubah begitu tiba-tiba. Apa maksudnya dia membuatkan minuman hangat untukku? Tapi barangkali karena memang dia sudah menjadi sadar. Barangkali karena dia memang sudah mulai ingin baik padaku. Karena hari perkawinannya dengan Nilam tidak lama lagi akan tiba. Iya, itu bisa saja dan wajar bagiku. Aku harus menghormati kebaikannya itu. Aku harus menghabiskan minuman hangat buatannya ini. Perlahan-lahan Restu Singgi mengangkat gelas minuman itu. Dan baru saja dia akan menempelkan gelas itu di bibirnya. Tiba-tiba ada hentakan tenaga dari dalam tubuhnya yang membuat gelas itu menjadi hancur. Gelas minuman itu hancur. Aneh, siapa yang melakukan itu? Tapi tadi aku merasakan ada hentakan tenaga dari tubuhku. Aku mendengar suara harimau. Restu, muridku. Aku datang. Aku datang, muridku. Suara Guru. Iya, itu suara Ki Gedeng Mukti, guruku. Kaukah yang datang itu, Guru? Aku Ki Gedeng Mukti, gurumu. Aku memberitahumu karena kau baru saja terlepas dari bahaya yang mengancam dirimu. Bahaya sudah mengancamku, Guru. Bahaya apa itu? Ketahuilah, minuman yang tidak sampai kau minum itu mengandung bisa ular yang sangat ganas. Kau bisa celaka jika meminumnya. Kau bisa mati dengan minuman itu. Tapi ilmu Raja Musti yang sudah mendarah daging pada dirimu telah menolaknya hingga gelas itu hancur. Itulah kegunaan yang tepat. Itulah saat-saat yang membutuhkan untuk menggunakan ilmu itu. Tapi kau tidak sadar. Ilmu itu sudah menolak bahaya itu sendiri. Tanpa kau gunakan sendiri. Berhati-hatilah kau, Restu. Guru sudah pergi. Kakang Jail, kau kejam sekali, Kakang. Ini benar kecurigaanku itu. Pantas. Tidak biasanya Kakang Jail bersikap ramah dan baik padaku. Rupanya dia telah bermaksud jahat ingin membunuhku dengan racun bisa ular itu. Kau benar-benar kejam, Kakang. Tapi aku harus berhati-hati. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Aku akan berpura-pura mati. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan padaku selanjutnya. Restu Singgi kemudian membaringkan tubuhnya di lantai kamar itu. Dia berpura-pura mati setelah meminum minuman beracun itu. Dia hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan Jail Singgi selanjutnya. Dan tidak lama kemudian, terdengar pintu kamarnya diketuk-ketuk orang dari luar. Restu? Aku berhasil. Dia sudah mati. Dia pasti sudah minum air racun itu. Dia sudah mampus. Kini aku puas. Aku bebas.
ini tidak ada lagi orang yang mengganggu dan menghalangi segala keinginanku. Nilam akan jadi milikku selama-lamanya. Nilam tidak ada lagi orang yang dia harapkan. Karena Restu sudah lenyap riwayatnya. Restu benar-benar sudah mati. Oh, tapi bagaimana dengan mayatnya ini? Iya, aku khawatir ada orang yang melihatnya nanti. Mayat ini harus aku buang jauh-jauh. Jika Restu Singgih yang berpura-pura mati keracunan itu telah berhasil mengelabui Jail Singgih, Jail Singgih merasa puas karena merasa telah berhasil dengan usahanya itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Jail Singgih dengan tubuh Restu Singgih yang dikiranya sudah menjadi mayat itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.